Halo Sobat Evogat, kali ini gue mau bahas handphone 2 jutaan tapi punya kelebihan yang banyak banget, yaitu Vivo Y29. Handphone 2 jutaan tapi punya kelebihan dari durability yang bagus, baterai besar, bahkan fitur AI-nya yang udah banyak banget. Langsung aja kita bahas ya. Vivo Y29 ini yang gue pegang warna putihnya. Ini cakep banget, walaupun memang agak tebel. Yang gue suka warna putihnya, karena di backdropnya ini ada motif-motif kayak marmer. Jadi makin kelihatan mewah, padahal handphone cuma 2 jutaan aja. Oke, kita bahas kelebihan dari Vivo Y29. Handphone ini memang cocok banget nih buat kalian yang kerja di outdoor. Contoh seperti kurir ataupun ojol. Karena handphone ini punya durability yang bagus, sertifikasi yang bagus, dan baterai yang cukup besar ya. Vivo Y29 sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP65 dan IP69. Jadi handphone ini udah tahan sama debu dan air. Gak cuma itu, handphone ini mampu bertahan pada air bertekanan tinggi. Jadi bisa banget nih memberikan perlindungan buat kalian yang kerja atau yang beraktivitas di luar ruangan atau di outdoor. Oke, kita beralih ke bagian layar ini. Ukuran layarnya 6,68 inch. Ini sih cukup besar dan menurut gue yang kalau gue lihat ya, ini cukup nyaman juga untuk dipakai seharian. Karena sudah berpanel IPS LCD dan sudah dilindungi dengan Seat Glass with Scott Sensation. Jadi ini ketahanannya nggak main-main ya. Nah, tadi kan gue bilang kelebihan dari Vivo Y29 ini adalah pada bagian baterai yang cukup besar. Karena baterai dari Vivo Y29 berkapasitas 6500 mAh. Bayangkan, 6000 mAh aja udah bisa tahan 1 hari bahkan 2 hari. Tapi kalau 6500 kira-kira bisa bertahan berapa hari ya? Nah, baterainya ini sudah dilengkapi dengan teknologi Blueford. Jadi Vivo mengklaim bahwa baterainya dapat bertahan sampai 5 tahun ke depan. Wah, jadi nggak perlu pusing-pusing nih untuk ganti baterainya bertahun-tahun. Pengisian dayanya pun cukup besar ya. Sudah ditenagai dengan fast charging 44 watt flash charge. Jadi 6500 mAh dengan dipadukan 44 watt. Harusnya ini cukup seimbang ya. Jadi handphone yang baterai tahan lama, ngecasnya juga nggak perlu lama-lama. Sekarang kita bahas perangkat lunaknya. Vivo Y29 sudah dilengkapi dengan beberapa fitur AI. Yang pertama adanya fitur Circle to Search. Jadi buat kalian yang maunya sacet-sacet dan suka bingung untuk cari barang ini dari mana, barang yang beli di mana, ini gampang banget. Cukup kalian lingkari saja objeknya, lalu akan ke search langsung pada bagian Google-nya. Jadi nggak ribet-ribet deh. Nggak cuma itu, Vivo Y29 sudah dilengkapi dengan fitur AI Erase 2.0 yang dapat menghapus objek secara otomatis di foto kalian dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengeditan gambar tanpa adanya tambahan aplikasi. Jadi buat kalian suka fotografi, suka edit foto, nggak perlu ribet-ribet lagi. Cukup edit aja langsung di Vivo Y29 tanpa aplikasi tambahan. Jarang loh HP 2 jutaan udah ada fitur AI Erase. Oke, kita beralih ke sektor performa. Vivo Y29 ditenagai dengan SoC Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X hingga 8 GB dan penyimpan internal hingga 256 GB. Wah, ini sih HP 2 jutaan. Kalau RAM-nya udah 8 dan internal 256, udah cukup banget nih buat edit foto, buat video yang banyak, bahkan kayaknya buat konten harus cocok ya. Nah, kalau bagian kameranya, Vivo Y29 sudah dilengkapi dengan kamera yang resolusinya 50 megapiksel dengan autofocus, didukung dengan LED flash dan fitur dynamic light-nya. Sementara itu, untuk kamera depannya sangat disayangkan ya, resolusinya cuma 8 megapiksel. Tapi kita nggak tahu sih hasil kamera gimana. Oke, langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Vivo Y29. Ini dia hasilnya. Ini adalah hasil video dari kamera Vivo Y29 yang resolusinya 1080p 30 fps. Dan ini pun pakai mikrofon dari Vivo Y29. Gimana? Suaranya bagus nggak? Kalau kamera depannya sih masih aman-aman aja ya kalau buat konten mah. Ini adalah hasil video dari kamera belakang Vivo Y29 yang resolusinya 1080p 30 fps. Untuk kamera belakangnya sih masih aman banget dan nggak terlalu jelek-jelek banget lah ya. Ini bagus juga kok.
Dan gimana ya kalau kita zoom 10 kali? Nah, kalau di zoom 10 kali ini sih kurang rekomen ya, karena terlihat pecah banget. Jujur kalau menurut gua pada bagian kameranya gak ada yang spesial sih. Ya kualitasnya biasa aja, nggak bagus, nggak jelek juga. Tapi kalau buat foto, buat video biasa aja, ini udah cukup banget. Bahkan kalau mau konten yang tipis-tipis pun, ini sih masih bisa banget ya. Bahkan buat kalian yang mau mulai konten, handphone ini sih masih aman banget ya. Dan Vivo E29 sudah dilengkapi dengan NFC multifunction. Oke, langsung aja ke kesimpulan nih. Jujur, menurut gue pribadi, Vivo E29 dengan handphone yang harganya cukup murah ya menurut gue, cuma 2 jutaan aja, yang sudah memiliki kelebihan mulai dari baterainya yang besar, durability yang bagus, dan yang menarik sih fitur-fitur lainnya. Jadi Vivo E29 menurut gue cukup worth it di tahun 2025. Walaupun handphone ini memang untuk bagian performanya dan kameranya sih masih harus ditingkatkan lagi ya. Nah, untuk harganya Vivo E29 yang variasi RAM 6GB dan internal 128 dibanderol 2.399.000. Sedangkan untuk variasi RAM 8GB yang internalnya 128 dibanderol 2.599.000. Sedangkan varian tertingginya RAM 8GB dan internal 256 harganya mulai dari 2.899.000 aja. Mungkin segitu aja dari gua. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi gadget yang lainnya yang terbaru, langsung aja kalian like, komen, share, dan jangan lupa ya subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, segitu aja dari gua. Thank you and see you.